Satu. Halo, balik lagi bareng Koar Jasa di Serangkai South Channel. Kali ini datang dari perfilman Indonesia ketika film animasi diperlakukan seperti film pada umumnya, dan ini adalah Jumbo, hasil dari karya seorang sutradara lulusan dari stand up comedy Rian Adiandi yang punya background dalam hal animasi, menggarap sebuah film animasi selama 5 tahun dengan hasil yang luar biasa. Dan ini adalah review untuk film animasi Indonesia Jumbo. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Kisah Kesatria Pemberani. Sebuah film animasi karya dari Rian Adiandi dan juga Visinema, dari visinya Visinema, yang mana secara pengerjaan ini dari 2019 sampai akhirnya sekarang terbit di musim lebaran. Salah satu film lebaran yang aku bangga banget karena bisa sold out di mana-mana, bahkan di Pekalongan sendiri itu biasanya jam 9 pagi itu masih banyak kursi yang kosong. Ini udah pada full book. Ini mengingatkan aku pada zaman-zaman dulu waktu masa-masanya Marvel, Avengers dan lain-lain, yang mana film itu rata-rata udah pada penuh gitu. Dan ya walaupun untuk jam tayang masih dikit, tapi sekarang karena udah banyak full book, udah nambah-nambah terus. Semoga ini bisa tembus sampai 3 juta penonton, karena sekarang udah sampai 1 juta penonton. Ya, buat kalian yang mau nonton film lebaran ataupun masih dalam nuansa liburan gitu, mau ngajak anak-anak, keluarga, ini film semua umur yang mana cocok banget. Jadi jangan ajak anak-anak kalian nonton untuk film horor, tonton nih film Jumbo, salah satu film animasi yang punya pesan bagus, punya cerita bagus, punya visual yang bagus. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian nggak mau spoiler, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Buat aku sendiri, film Jumbo ini salah satu film animasi terbaik sepanjang masa di Indonesia. Dari banyaknya beberapa film animasi yang memang buatan lokal, menurut aku ini bisa dikatakan nomor satunya lah untuk sampai saat ini, dan semoga ya kedepannya nanti bertambah-tambah lagi. Punya cerita yang kuat, punya visual yang sangat menawan, nggak kalah lah kalau kita sebut Disney atau Pixar atau DreamWorks atau yang lainnya. Ini benar-benar kualitasnya seperti ya kualitas film animasi internasional, pun dengan DOP-nya yang mana angle kameranya ini benar-benar sekelas film yang bukan animasi. Kalau di luar negeri udah biasa, tapi kalau di Indonesia kebanyakan film animasi itu sudut pandang kameranya itu standar. Tapi kalau di sini itu karena pakai DOP-nya orang yang paham film, yang mungkin bukan background animasi, tapi ketika diterapkan di film Jumbo ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi jangan lewatkan Jumbo, silakan kalian tonton. Ini sudah 1 juta, terakhir itu udah 1, sekian, dan mungkin ini akan bertambah terus, dan harapanku ini menjadi salah satu film terlaris di lebaran kali ini, mengalahkan ya kan, walaupun ada Kodrat, ada Pabrik Gula, ini bisa bersaing jauh lebih ketat lah dengan film-film horor Indonesia gitu. Jadi buat kalian yang udah nonton, silahkan kalian tonton review aku, karena ini ada review spoiler. Sekali lagi ini ada review spoiler. Jadi buat yang kalian belum nonton, kalian tonton terlebih dahulu karena ini worth it banget. Buat yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu. Nanti balik lagi ke sini buat lihat review dari aku. Dan ini adalah review spoiler dari Serangkai South Channel untuk film Jumbo. Film Jumbo mengisahkan 3 sekawan, yaitu ada Don, Mai, dan juga Norman, di mana mereka ingin mementaskan sebuah pentas dari buku karangan orang tua Don yang sudah tidak ada gitu. Dan nanti juga akan ada banyak banget kisah-kisah di baliknya, seperti Don yang memang dikatakanlah dibully gitu di lingkungannya. Di sini juga ada karakter Ata yang menjadi antagonis protagonis, ya maksudnya di sini jahat, nanti ya di belakangnya juga ada kesempatan untuk saling membantu gitu. Nah, si Ata ini juga karakter yang menarik menurutku ya. Dari sisi karakter, kita ngomongin karakter terlebih dahulu. Dari sisi karakter, semuanya itu di sini di development dengan bagus. Mulai dari Don karakternya seperti apa, Mai Saroh seperti apa, kemudian Norman seperti apa, sampai Ata dan juga kakaknya itu semuanya punya karakter. Jadi di film Jumbo itu tidak hanya karakter-karakter utamanya, tapi juga karakter-karakter pendampingnya itu semuanya punya sisi karakternya masing-masing. Itu yang menurut aku di sini tuh nggak yang istilahnya mengesampingkan figur-figur sampingan, tapi benar-benar di development semuanya. Bahkan kayak yang diperanin Aci Restia ya, yang si
panitianya itu, kemudian neneknya, kemudian orang-orang tetangga-tetangganya, walaupun scene-nya sebentar pun punya karakternya masing-masing gitu. Si Pak Lurahnya, kemudian kakaknya Atta, si Acil, itu juga semuanya punya karakter. Suka banget. Dari desain karakternya semuanya punya pembeda, itu yang bagus di sini. Artinya anak kecil pun pasti bisa membedakan mana ini karakternya apa, sesuai dengan spesifiknya. Kayak si Norman yang memang kayak jarang mandi, jadi bajunya kelihatan lusuh. Si Don yang memang dibully karena badannya gede, ya di sini digambarkan dengan seperti itu. Bahkan kalau kalian lihat behind the scene-nya itu juga, kenapa bajunya itu garis, karena dia punya kepribadian straight, kepribadian yang tidak mau mendengarkan. Nah itu tergambarkan tidak hanya dari karakter tapi dari kostumnya sendiri. Kemudian si Mai yang seperti itu gitu. Kemudian si Atta yang dalam sisi lain dia adalah anak yang berbakti kepada kakaknya, itu sering bantu, tapi dari sisi lain ya dia juga ngebully karena iri dengan karakternya si Don dan juga teman-temannya. Makanya di sini itu dari sisi karakter, dari sisi desain itu semuanya bagus banget. Pun animasinya aku udah, ini di sepanjang film ini tuh aku benar-benar terharu. Yes. Sebenarnya kalau aku nonton sendiri mungkin aku bisa nangis gitu. Tapi terharunya itu ada dua sisi. Yang pertama dari kepikiran, wah keren banget ya film animasi Indonesia bisa sebagus ini gitu. Maksudnya sepanjang aku nonton film animasi Indonesia itu masih banyak banget poin-poin yang harus dibenerin gitu. Tapi di sini itu kayak yang udah bagus banget. Dan yang kedua memang dari sisi ceritanya yang kebentuk gitu. Jadi artinya di sini tuh berhasil dari sisi kualitas, berhasil dari sisi developmentnya, itu yang benar-benar aku suka banget, keren banget. Tadi aku sempat nyinggung dikit soal DOP kamera ya. Ya kamu kalau nonton Jumbo ini kamu akan ngerasa bener-bener angle kameranya itu dipikirin oleh orang yang paham gitu. Bahasa simpelnya ada fotogenik lah. Jadi kayak ada angle yang dari bawah, dari kayak rumputan, ada yang angle dari gang, angle dari atas. Jadi angle-angle-nya itu benar-benar di sudut pandang yang orang-orang paham. Jadi banyak banget scene yang kalian kagum banget, scene itu terlihat mewah di animasi ini gitu. Itu kan sebenarnya mungkin kalau untuk di film-film live action atau film yang bukan animasi itu kayak ya itu udah biasa lah ya, karena orang kan fotografer, kameramen, directing kamera itu kan udah paham sudut pengambilan. Tapi kalau basisnya ke animasi, nah itu ketika tadi aku bilang, ketika film animasi digarap dengan orang yang paham perfilman, menganggap ini bukan hanya media untuk anak-anak tapi untuk semua kalangan, ya jadilah Jumbo dengan angle-angle kameranya bagus banget, scene-nya bagus banget, semuanya didetailin mateng banget. Dari mulai landscape-nya, kayak desa-desanya, waktu pertama Don lari-lari ngajar bola kasti itu semuanya benar-benar kayak wah, walaupun itu ditampilin di awal tapi benar-benar udah bisa memberikan gambaran kalau film ini emang bagus banget. Aku suka banget karakter Mary, karakternya itu menarik banget. Dari sisi cerita kita nggak usah memperdebat, maksudnya ini kan media, ini adalah media semua kalangan. Kalau kalian nonton Disney, nonton Pixar, nonton animasi-animasi luar, hal-hal berkaitan dengan spirit gitu, maksudnya dengan roh, dengan hantu atau apapun, itu tuh udah banyak banget. Kayak Inside Out, kemudian Inside Out bukan spirit, maksudnya hal-hal yang nggak logis itu udah banyak. Jadi nggak usah terlalu mikirin kalian takut kalau ceritanya itu mengambil POV ataupun detail-detail cerita hal yang berkaitan dengan sosok spirit, atau mungkin ya kita sebenarnya hantu atau roh kayak gitu. Itu sebenarnya kalau kalian tidak terlalu berlebihan, ini tetap bisa menjadi positif. Tapi menjadi negatif ketika kalian menghubung-hubungkan soal klinik, soal hal-hal yang basisnya di luar yang ingin dicanangkan di film ini jadi negatif. Jadi kalian nggak usah mikirin ke poin itunya, karena kalau kalian nggak sadar ini hanya semacam film animasi luar kayak Soul-nya Disney itu yang dilokalisasi. Jadi jangan memandangnya dari sisi negatifnya, tapi pandangnya dari sisi gimana pesan-pesan positif yang ingin dimunculkan di film ini, itu yang menarik banget. Jadi secara cerita, karena kebiasaan orang Indonesia gitu, maksudnya selalu mencari celah negatif dari sebuah film yang udah sebagus ini gitu. Bahkan dari sisi cerita yang sebenarnya itu tujuannya bukan ke arah situ, kemudian ditarik-tarik ke arah situ gitu. Tetap ini cocok banget buat anak-anak, tinggal ya
pendampingan di rumah, namanya anak-anak kan pasti nonton ya didampingi sama orang tua segala macam. Kalian cukup jelaskan poin-poin positifnya, nggak usah terlalu menjuskan, karena dengan anak-anak semakin banyak nonton hal-hal seperti ini tuh imajinasi mereka itu makin terbentuk. Jadi biarkan mereka berimajinasi dengan daya pikirnya mereka masih anak-anak gitu. Jangan terlalu dipaksakan sama norma-norma orang dewasa. Orang dewasa pun masih sangat bisa menikmati film ini karena ceritanya nggak cuma ngambil sudut daripada anak-anak, tapi juga orang dewasa, di mana kalian tuh nggak cuma maunya didengar, tapi kalian juga harus mendengarkan. Sebagai orang dewasa pun juga ya harus mendengarkan anak-anak. Jangan kemudian orang dewasa itu semuanya menceramahi ke anak-anak tapi nggak mau dengar apa kata anak mereka. Itu banyak banget lah pesan-pesan moral di situ gitu. Nah ini film animasi Indonesia lokal itu yang paling sering mengganggu di aku adalah voice over atau dubbingnya. Tapi di film Jumbo ini aku ngerasa itu hampir 90% teratasi. Maksudku adalah biasanya dubbing animasi lokal itu masih kaku. Jadi kalau orang ngobrol itu kan biasanya lebih luas ya, kalau film-film itu lebih luas. Tapi kalau di film, ketika jadi film animasi itu biasanya kayak kaku, bahasanya itu bahasa kaku, jadi kurang fleksibel. Pun biasanya dialog tektokan di film animasi itu kayak ada kesan jeda ataupun kayak ada kesan hening di tengah-tengah percakapan. Nah itu yang juga cukup mengganggu. Makanya ketika ada adegan emosi, adegan sedih, adegan marah di film animasi lokal, itu jarang ada yang dapat gitu nyampe ke penonton. Karena ya tadi dubbingnya itu terpisah ruang, tidak melakukan gerakan atau ekspresif yang sesuai, atau bisa jadi karena ekspresi dari animasinya itu tidak bisa menggambarkan dubbingnya yang marah banget ataupun yang marah biasa aja. Itu juga ngaruh. Nah di film Jumbo itu hampir semuanya teratasi, mulai dari tektokannya. Jadi kalau dubbing itu biasanya, kalau animasi, kalau karakternya lari, untuk mensuarakan kamu lagi ngomong sambil lari ya kamu juga lari, entah itu lari di tempat atau pakai treadmill. Jadi kesan suara lari, jadi nggak kamu sambil diem mengekspresikan kamu lari, tapi kamu juga sambil lari. Jadi suara yang ditangkap dari film animasi yaitu masuk gitu dari animasinya dan juga orang. Nah di sini tuh yang menarik banget itu, bahkan ada jokes yang tidak terpikirkan tapi muncul di film ini. Ini diungkap sama Rian ya waktu di salah satu podcast, kalau si pengisi suaranya Don, si Prince ya kalau nggak salah namanya, itu karena dia sambil lari di tengah-tengah itu dia kayak ngambil nafas terus bilang capek. Itu waktu dianimasikan tuh pecah. Itu maksudnya salah satu humor komedi yang aku suka dan aku ketawa di situ. Artinya yaitu ketika kamu ngisi dubbing karakter yang lagi lari, kamu juga harus lari. Dan di tengah-tengah dialog itu biasanya orang itu nggak diam, jadi kayak ada celutukan-celutukan apapun gitu. Nah itu yang masih masuk banget di film ini. Cuma ya walaupun memang ini nggak lepas dari ada beberapa kekurangan, tapi ini menurutku minor banget sih dari sisi dubbing. Tadi aku bilang di dubbing animasi itu terkadang ada jeda-jeda yang agak mengganggu gitu. Tektokannya kurang luas. Nah di sini tuh masih ada lah beberapa kecil banget, di beberapa poin itu masih kerasa. Jadi kayak tektokannya itu kayak masih ada jeda, masih ada nunggunya gitu. Jadi masih kurang luas di tektokan. Tapi cuman kecil lah aku bisa katakan presentasinya. Mungkin orang yang nggak memperhatikan bahkan nggak akan kerasa. Tapi aku jujur masih agak terganggu untuk beberapa poin itu ya. Tapi selepasnya dari kualitas dubbingnya, kemudian humornya nyampe, emosinya sampai, artinya Rian Adiasa dan juga tim kemudian Visinema berhasil mendeliver film animasi yang sukses secara emosional, secara cerita, semuanya benar-benar digabung menjadi salah satu film terbaik, animasi terbaik. Jadi dari aku yang pertama dari sisi visual aku kasih 9/10 atau mungkin 10/10, kan jujur ini bagus banget. Aku nggak punya masalah dari sisi visual, kasih 10/10 aja lah, nggak apa-apa. 10/10 menurut aku itu udah bagus banget. Dari sisi kamera movement, dari kameranya itu udah masuk ya ke animasinya, visual segala macam udah kasih 10/10. Musiknya untuk lagunya, terutama lagunya ya, lagunya yang jadi soundtrack itu juga bagus banget. Aku kasih 9/10. Karena apa aku kasih 9/10? Kenapa nggak 10/10? Karena dari sisi lagu nadanya itu agak susah gitu untuk dinyanyikan orang yang bukan penyanyi. Jadi kurang, jadinya easy listening tapi jadi kurang bisa dinyanyikan oleh semua orang. Tapi mungkin kalau sering dengerin, sering nyanyiin lebih bisa diterima lagi. Tapi
Ini terbagus menurut aku 9/10 untuk soundtracknya, untuk lagu-lagunya, untuk musiknya, untuk karakternya aku kasih 9/10, semuanya udah bagus banget, development bagus banget. Untuk cerita aku kasih 8,5/10. Memang untuk ceritanya ada beberapa hal yang menurut aku sedikit maksa, utamanya di alur antagonisnya ya, si Pak Lurahnya itu yang alasan ngancur-ngancurin makam karena makam istrinya digusur atau apa, itu menurut aku kurang menurutku kalau misalkan dicari alasan ataupun background story yang lain mungkin bisa lebih bagus, tapi secara overall masih tetap bagus. Secara cerita aku suka banget, emosi-emosinya dapet gitu, jadi aku suka banget. Secara yang lain-lainnya udah bagus banget, jadi aku untuk rating untuk film Jumbo, untuk film animasi lokal ini aku kasih 9/10. Menurut aku ini udah bagus banget, sumpah ini bagus banget. Aku jujur nangis karena betapa indahnya ngelihat film animasi lokal sebagus ini. Jadi jangan lewatkan film Jumbo, masih tayang dan semoga bisa tembus sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta ya lah ya untuk film animasi. Karena selain Jumbo itu setauku belum pernah ada yang nyampe 1 juta, dan ini Jumbo udah 1 juta lebih dan hype-nya masih kerasa banget. Buat kalian yang mau nonton bareng anak-anak ya kalian tontonnya film Jumbo, jangan film horor karena itu bukan untuk anak-anak ya. Di sana kan ada rating 17 plus dan juga 21 plus untuk versi uncut. Jadi sampai ketemu di video berikutnya bareng aku Aliasa di Serangkai Satu Channel untuk review-review dan juga konten menarik lainnya. Bye bye.